Sifat selanjutnya, nah di sini musonib melanjutkan dengan dua sifat sekaligus ya, yaitu sama dan basor. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala as-sam'u wal basaru. Wa huma sifatani qadimatani qaimatani bidatihi ta'ala yankashifu bihal mawjud wa didduhuma as-samamu wal umyu. Wa dalilu ala dhalika qauluhu ta'ala wa huwas sami'ul basir. Sifat ma'ani yang selanjutnya ya, sifat ma'ani yang selanjutnya atau sifat ma'ani yang ke 5 dan 6 adalah sifat sama dan basor. Seperti mana yang tadi sudah disampaikan, secara bahasa sifat sama dan basor ini diartikan sama itu penglihatan, sama itu pendengaran, ya, basor itu penglihatan. Ya. Jadi Allah wajib disifati atau wajib bersifat atau wajib memiliki penglihatan dan pendengaran, kira-kira begitu. Sama'uhu wa basoruhu. Nah, apa makna sifat sama dan basor menurut mu'alif, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu huma sifatani qadimatani qaimatani bidatihi ta'ala yankashifu bihimal mawjud. Sama dan basor adalah dua sifat yang qadim, ya, tidak ada permulaannya, dalam arti Allah ada, maka di situ Allah sama dan basor. Qaimatani bidatihi ta'ala, yang tetap ada di zat Allah Subhanahu wa taala, yang berarti self evident tadi ya. Begitu Allah ada, maka sama dan basor ada. Tidak dapat dipisahkan. Nah, dengan sama dan basor ini yankashifu bihimal mawjud. Terbuka atau tersingkap segala yang mawjud, segala yang ada. Jadi mawjud itu dalam arti segala sesuatu yang ada, yang berwujud, yang eksis. Ya. Lawan dari wujud kan Adam. Nah, kalau Adam itu memang tidak ada, makdumat itu tidak ada. Kalau wujud itu ada, kalau maujudat itu berarti yang ada. Jadi segala sesuatu yang ada itu bisa tersingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sama dan basornya. Segala sesuatu yang ada bisa dilihat oleh basornya Allah dan bisa didengar oleh samanya Allah. Kira-kira begitu. Ya. Nah, seperti halnya tadi sifat ilmu, sifat sama dan basor juga ini sama. Ya, sama dan basor juga demikian, bahwa sifat sama dan basornya Allah ini ala wajhit tam. Dalam arti penyingkapan Allah terhadap sesuatu ya, melalui sama dan basornya Allah ini sempurna. Tidak ada yang kurang sesuatu apapun. Jadi Allah Maha mendengar karena memang Allah itu mendengar sesuatu secara sempurna. Allah Maha melihat karena memang Allah melihat sesuatu dengan sangat sempurna. Hal ini berbeda misalkan dengan pendengaran dan penglihatan manusia.
Ambil contoh misalkan begini. Ambil contoh, kalau kita mendengar suara, misalkan kita mendengar suara yang sumber suaranya jauh, itu biasanya terdengar kecil. Padahal kalau kita jaraknya dekat dengan sumber suara itu, bisa dipastikan suara itu akan terdengar keras. Nah, ibaratnya kalau pendengaran kita kan, kalau jauh itu kedengaran kecil, kalau dekat itu kedengaran keras gitu. Ya, atau penglihatan kita kan kalau jauh itu agak buram, tapi kalau dekat bisa jelas. Nah, berarti kan penglihatan dan pendengaran kita itu sangat-sangat terbatas, ya, sangat-sangat banyak kekurangan. Itu buktinya. Kalau jauh ya, kalau dekat ya jelas, kalau jauh ya buram, kalau dekat ya nyaring, ya terdengar nyaring, kalau jauh terdengar nggak jelas. Nah, ini kan sebuah kekurangan bagi penglihatan dan pendengaran manusia. Tapi kalau Allah, sama dan basornya Allah itu ala wajh hitam, sempurna, sesempurna-sempurnanya. Ya, makanya kita meyakini bahwa Allah itu Sami'un Basir, Maha melihat dan Maha mendengar. Ketika Allah mendengar sesuatu, maka mendengarnya dengan sangat sempurna. Ya, Allah mendengar kata hati kita, Allah mendengar bisikan-bisikan hati kita, Allah mendengar dengan sangat sempurna. Ya, bahkan seringkali para ulama itu menggambarkan basornya Allah, bahwa menurut para ulama Allah itu mengetahui ada semut hitam kecil yang ada di batu hitam besar dalam kondisi gelap gulita. Ya, itu gambaran para ulama menggambarkan betapa penglihatan atau basornya Allah itu sangat sempurna, ya. Kalau kita kalau ada semut hitam kecil ada di batu besar yang berwarna hitam juga, kemudian dalam kondisi gelap gulita tengah malam, bisa dipastikan kita nggak akan melihat. Itu. Tapi oleh para ulama digambarkan Allah melihat. Yaitu saya kira itu gambaran para ulama, ya, menggambarkan bahwa saking sempurnanya penglihatan Allah. Ya. Itu. Jadi memang Allah Maha melihat dengan sangat sempurna, dan Allah mendengar dengan mendengar yang sangat sempurna. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Tidak ada istilah misalkan Allah mendengar sesuatu karena jauh letaknya menjadi nggak jelas, nggak ada istilah itu. Sempurna, tidak ada kekurangan suatu apapun. Nah, itulah sifat sama dan basor. Dan lawan dari sifat sama dan basor, ya, kalau sama itu lawannya adalah sifat as-somamu. As-somamu itu tuli, ya, atau yang semakna dengan tuli, seperti misalkan pendengaran gak jelas atau apa. Dan basor lawannya adalah al-umyu atau buta, ya, atau semakna dengan buta, seperti misalkan buram dan sebagainya. Itu mustahil bagi Allah. Karena apa? Karena as-somamu wal umyu itu adalah sebuah kekurangan, ya. Jangankan di zat Allah Subhanahu wa taala, dalam diri manusia pun, dalam diri makhluk hidup, ya, binatang atau manusia, ketika fisiknya tidak bisa mendengar atau melihat, itu sebuah kekurangan. Apalagi ketika dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas-jelas sebuah kekurangan. Mustahil bagi Allah disifati sifat buta dan tuli. Itu sangat mustahil. Ya, secara akal kita nggak menerima, ya, nggak rasional. Akal kita nggak bisa menerima
ketika Allah itu kita bayangkan nggak dengar atau nggak lihat, itu tidak mungkin ya, secara akal kita, menurut akal kita. Nah, di samping dalil rasional, dalil akli, mu'alif juga mengemukakan argumen nakli atau dalil nakli dari Al-Quran. Kata mu'alif, wa dalilu ala dalika qauluhu ta'ala wa huwas sami'ul basir. Ya, ini sangat banyak dalam Al-Quran kalimat wa huwas sami'ul basir atau innahu sami'un basir, maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Gitu. Nah, ketika Allah di Al-Quran kita meyakini bahwa Al-Quran itu kalam Allah yang dijamin kebenarannya, dan Allah berfirman innahu sami'un basir, ya, atau wa huwas sami'ul basir dan seterusnya, maka secara teologis itu benar, tidak bisa diragukan lagi. Ya, gak mungkin Allah bohong, berfirman masa ia bohong kan gitu. Nah, itu sifat sama dan basor. Kemudian sifat terakhir dalam rangkaian sifat ma'ani adalah sifat kalam. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kalam wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala laisat biharfin wala sautin wa diduha al-bukmu wa huwa al-kharsu wa dalilu ala dzalika qaulu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Sifat terakhir dalam rangkaian sifat ma'ani adalah sifat kalam. Kalam itu apa? Secara bahasa kalam itu firman. Ya. Sebetulnya, ini saya kira harus dijelaskan bahwa kalam itu kalau kita terjemahkan secara bebas, kalam itu ya ucapan atau kasarnya omongan lah ya, ucapan lah. Nah, hanya saja kita mengistilahkan dengan sesuatu yang disandarkannya. Jika ucapan itu disandarkan kepada manusia, maka kita menyebutnya ucapan atau perkataan. Jika ucapan itu atau jika kalam itu disandarkan kepada para nabi, maka kita menyebutnya dengan sabda. Ya. Rasulullah SAW bersabda. Nah, apabila kalam itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sering menyebutnya firman. Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya bagian dari bagian dari linguistik ya, bagaimana kita bagaimana kita menyesuaikan sebuah istilah dengan melihat sesuatu yang disandarkannya gitu. Jadi kita kalam itu ya sebenarnya ya ucapan. Cuman kita menyebut dengan istilah-istilah yang dipandang sesuai. Ya, dipandang sesuai. Gitu. Makanya kita sangat jarang mendengar Allah bersabda, itu nggak ada. Atau Rasulullah SAW berfirman, nggak ada. Ya. Sebetulnya sama esensinya, kalam-kalam juga. Cuma disandarkan kepada siapa. Ya, kalau kita ya berucap, berkata kan itu kalam. Kemudian kalau kalam itu disandarkan kepada Nabi maka dia diistilahkan dengan sabda. Kalau kalam itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita menyebutnya dengan firman. Firman Allah Subhanahu wa taala atau Allah berfirman. Ya. Berfirman itu maksudnya ya kalam tadi. Ya. Nah, sifat kalam bermakna sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala laisat biharfin wala sautin. Sifat kalam ini adalah sifat yang qadim. Dalam arti tidak ada permulaan, Allah ada, maka di situ sifat kalam ada. Jadi self evident ya. Jadi dia ada sifat kalam ada ketika Allah ada. Jadi Allah ada ya di situ talazum. Maka Allah pun bersifat kalam. Jadi dia qadim. Ya, sama seperti zat Allah.
Nah, kemudian qaimatun bidzatihi ta'ala, kalam ini ada secara tetap di zat Allah Ta'ala, laisat biharfin wala sautin. Karakteristiknya kalam Allah itu laisat biharfin wala sautin. Kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Nah, inilah yang kemudian harus kita fahami menjadi sebuah perbedaan yang sangat fundamental antara kalam Allah dan kalam selain Allah. Sebagaimana dimaklumi, kalau ucapan manusia atau kalam manusia itu kan pasti tersusun dari huruf atau suara. Seandainya ucapan kita tulis di kertas, berarti kan ucapan kita itu berhuruf, ada hurufnya. Ya, saya menyampaikan seperti ini kan ada suaranya. Atau ketika penyampaian saya ini ada ditulis, ditranskrip, maka ada hurufnya. Nah, kemudian apakah kalam Allah juga demikian? Ada hurufnya, ada suaranya. Menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kalam Allah itu laisat biharfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dong kalam Allah itu bentuknya seperti apa? Ya. Nah, inilah kemudian para ulama menjawab bila kaif. Tidak ada pertanyaan bagaimana. Ya, tidak ada pertanyaan bagaimana. Jangan pernah membayangkan bahwa kalam Allah itu berhuruf dan bersuara. Karena akal manusia kan terbatas dalam materialnya, ya. Akal manusia, akal kita itu terbatas pada hal-hal yang material, yang punya materi. Ketika kita membayangkan bahwa ada ucapan, maka kita selalu membayangkan bahwa ucapan itu berhuruf dan bersuara. Tapi kalau kalam Allah itu tidak demikian. Jangan pernah membayangkan bahwa firman Allah itu berhuruf dan bersuara. Nah, oleh karena itu, di sini saya ingin menyampaikan ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, setiap kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, itu tidak dimaknai Allah mengirimkan suara atau mengirimkan surat yang bertuliskan ayat Al-Quran. Tidak begitu. Ya. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu tidak dimaknai sebagai turunnya suara misalnya, atau turunnya firman Allah yang ditulis dalam secari kertas misalnya. Ambil contoh misalkan begini, ketika wahyu pertama diturunkan di Gua Hiro, yang kita kenal ya, ayat Al-Quran yang turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Itu kita tidak jangan membayangkan bahwa Allah menurunkan Al-Alaq 1-5 itu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah membayangkan misalkan malaikat Jibril membawa secari kertas. Hai Muhammad, ini dari Allah. Enggak begitu. Atau misalnya, hai Muhammad, kata malaikat Jibril, hai Muhammad, aku membawa titipan dari Allah, bahwa Allah mengatakan seperti ini, Iqra bismi rabbika. Tidak seperti itu. Terus bagaimana? Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril itu masuk ke sodrun Nabi. Ya. Jadi Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril itu masuk ke dalam sodrun Nabi, dada Nabi, ke dalam sodrun. Ya. Bagaimana prakteknya? Nggak bisa kita bayangkan karena memang akal kita terbatas pada hal-hal yang material. Sedangkan kan Allah dan malaikat Jibril itu bukan materi, itu sifatnya imateril.
ya, bersifat imaterial, bukan material. Tidak seperti manusia yang bersifat material, ada fisiknya, ada jasadnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan bukan material. Ya. Makanya firman Allah itu bukan firman yang bersifat material, yang ada huruf, yang ada suara. Tidak dimaknai seperti itu. Ya, makanya menurut dalam hal turunnya wahyu misalnya, Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu masuk ke dalam dada Nabi. Makanya kita seringkali mendengar bahwa ada kisah-kisah ya dalam hadis misalnya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu seringkali ada seringkali tubuh Nabi itu merasa bergetar, berkeringat, atau mungkin terjatuh dan sebagainya. Karena memang saking dahsyatnya kalam Allah ini, ya, saking dahsyatnya kalam Allah, sampai-sampai tubuh Nabi pun gemetar atau berkeringat, ya, saking dahsyat dan saking mulianya kalam Allah. Nah ini harus dipahami secara baik menurut saya, ya, karena jangan sampai kita membayangkan bahwa kalam Allah itu berhuruf dan bersuara. Nah pertanyaannya kemudian, lalu itu Al-Quran bagaimana? Bukankah Al-Quran itu kalam Allah yang sering kita baca, yang tiap waktu kita baca? Itu kan ada hurufnya, dan ketika dibaca itu ada suaranya. Nah ini yang harus kita pahami bahwa itu juga sama. Al-Quran yang sering kita baca, itu juga adalah kalam Allah. Ya. Namun jangan lupa bahwa kalam Al-Quran yang sering kita baca yang sudah berupa mushaf itu merupakan hasil dari proses panjang kodifikasi, hasil dari proses panjang pembukuan, pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran. Ya. Makanya ketika kita misalkan membaca sejarah kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran, ya, Jam'ul Quran itu, kita mengenal ada berbagai periode Nabi, periode sahabat, kan? Periode terutama ketika masa sahabat Utsman bin Affan. Di situ puncak-puncaknya dan sampai sekarang. Jadi mushaf Al-Quran yang sampai sekarang kita baca itu produk sejarah, ya, sejarah kodifikasi Al-Quran. Nah, apa yang terkandung dalam mushaf itu, itu adalah kalam Allah. Itu kodim. Ya, itu kodim. Jadi, kita sudah tepat mengatakan bahwa ketika kita mengangkat mushaf, ini adalah kalam Allah. Itu betul, memang kalam Allah. Memang kalam Allah. Namun secara hakikat bahwa kalam Allah itu laisat bisautin wala harfin, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Jadi kalamun nafsi, ya, firman yang bersifat imaterial, ya. Nggak usah membayangkan bagaimana firmannya, karena akal kita tidak akan mampu membayangkan hal-hal yang imaterial. Akal kita terbatas pada hal-hal yang material, sedangkan kalam Allah itu imaterial. Nah, jadi oleh karena itu kan dalam sejarahnya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril masuk ke sodrun Nabi, ya, ke dalam dada Nabi, maka kemudian setelah itu Nabi akan mengimlakannya kepada para sahabat. Hei para sahabat, baru saja aku menerima wahyu, kata Nabi, baru saja aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bunyinya begini. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah menerima wahyu, maka wahyu itu akan disampaikan kepada para sahabat. Dan oleh para sahabat dihafalkan dan sebagian ditulis. Tapi lebih banyak dihafal. Nah inilah proses bagaimana Al-Quran itu kemudian menjadi bisa dikodifikasi. Jadi prosesnya panjang. Gitu. Nah, oleh karena itu ada beberapa ulama yang mengkategorikan bahwa
kalam itu ada dua. Yang pertama ada kalam dal dan yang kedua kalam madlul. Kalau kalam dal itu adalah kalam yang menunjukkan, yang berupa simbol apa? Yaitu tadi yang ada dalam mushaf. Huruf-huruf yang ada dalam mushaf Al-Quran itu adalah kalam dal yang menunjukkan. Sebetulnya yang hakikat itu adalah kalam madlul. Madlul itu yang ditunjukkan. Jadi mushaf Al-Quran yang sering kita baca itu kalam dal, ya, dan kalam dalun itu kalam yang menunjukkan, itu sebetulnya hakikatnya sedang menunjukkan apa yang imateril di sana, yang madlul. Kalam dal dan kalam madlul. Kalam dal itu yang material, kalam madlul itu imateril. Yang hakikat seperti imateril. Nah inilah ya ya ini bagian dari wawasan sifat kalam ya. Jadi intinya bahwa sifat kalam adalah sifat yang qadim ya. Begitu Allah ada maka di situ ada sifat kalam, dan karakteristik atau kalam Allah itu laisat bi harfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Sifatnya imateril. Lawan dari sifat ini adalah al-bukmu atau bisu. Ya. Bisu, dan dalilnya apa? Dalilnya ya banyak. Secara rasional, akal kita tidak akan menerima kalau misalkan Allah bisu atau tidak mempunyai firman, itu akal kita tidak akan menerima. Lalu buktinya apa? Buktinya misalkan ada firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, ya. Ini kalam Allah, atau di Al-Quran ada jelas ya bahwa Allah itu berfirman kepada Nabi Musa takliman, dengan firman yang sempurna. Nah inilah dalil-dalil ditetapkannya sifat kalam bagi Allah. Itu. Dan saya kira yang paling sederhana ya musyahadatuha, ya memang ya kalam Allah itu ada sekarang berupa mushaf Al-Quran. Kita meyakini bahwa itu adalah kalam Allah. Makanya dalam usul fikih kita menyebut bahwa ayat Al-Quran itu qat'iyus subut wa qat'iyud dilalah. Qat'iyus subut itu ketetapannya qat'i. Al-Quran itu qat'iyus subut. Tidak ada yang bisa menentang ketetapannya. Tidak ada orang yang bisa mengingkari ketetapan ayat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Gitu. Nah, kemudian setelah selesai sifat-sifat ma'ani, maka kita berlanjut kepada sifat-sifat ma'nawiyah. Nah, saya kira sifat-sifat ma'nawiyah yang berjumlah 7 sifat, yaitu kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakaliman, ya. Itu sebetulnya tidak jauh berbeda penjelasannya dengan sifat-sifat ma'ani yang tadi. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sederhananya bahwa sifat ma'nawiyah itu adalah kepastian dari sifat ma'ani. Ya. Ketika Allah wajib bersifat kudroh, maka dengan sendirinya secara rasional, secara akal, Allah akan bersifat kaunuhu qadiron. Kalau kudrot itu kekuasaan, maka kaunuhu qadiron, Allah maha menguasai. Ketika Allah wajib bersifat irodah, Allah punya kehendak, maka dengan sendirinya secara akal, talazum akli, Allah itu kaunuhu muridan. Allah yang menghendaki. Ketika kita meyakini bahwa Allah bersifat ilmu, ya, pengetahuan, maka dengan sendirinya secara rasional, talazum akli, Allah bersifat kaunuhu aliman. Allah maha mengetahui. Allah yang mengetahui. Jadi
sederhananya itu sudah dipasang-pasang ya. Kudrot dengan kaunuhu qadiron, irodah dengan kaunuhu muridan, ilmun dengan kaunuhu aliman, hayat dengan kaunuhu hayyan, kemudian sama dengan kaunuhu sami'an, basor dengan kaunuhu basiron, dan kalam dengan kaunuhu mutakaliman. Jadi bedanya hanya sebatas apa istilah dalam ilmu tauhid itu amrun i'tibariyun. Ya, amrun i'tibariyun itu penetapan bahasa. Kira-kira betul. I'tibari. Ya, seperti yang baru saja saya sampaikan. Itu. Jadi kalau kudrot itu kekuasaan, maka kaunuhu qadiron adalah Allah yang menguasai. Ya, memang buktinya Allah itu menguasai, berkuasa. Irodah itu kehendak, kaunuhu muridan memang buktinya Allah yang memang berkehendak. Kemudian ilmu itu pengetahuan, kaunuhu aliman ya memang buktinya atau memang faktanya ya memang Allah itu yang mengetahui. Ya. Jadi sudah talazum, ini disebut talazum kalau dalam istilah ilmu kalam disebut talazum akli, ya, ilmu logika. Talazum akli itu adalah keharusan secara logik ya, keharusan rasio secara logika, keharusan secara akal. Jadi akal tidak menerima, masa iya Allah bersifat kudrot tapi nggak kaunuhu qadiron, itu nggak, akal kita nggak bisa nerima. Ya, ibarat ada seseorang yang punya pendengaran, sudah pasti dia bisa mendengar dong. Ya. Kita punya penglihatan, ya sudah pasti kita bisa melihat. Karena kalau penglihatan kita terganggu, ya kita nggak punya penglihatan sebetulnya kalau terganggu itu. Kita nggak bisa ngelihat. Sebetulnya itu sederhana saja. Ya, memahami antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kira-kira begitu. Ya. Ketika seseorang punya kemampuan, kekuasaan ya, atau kemampuan, maka dia mampu. Ketika seseorang punya kehendak, ya pasti dia berkehendak, kan gitu. Nah, ini disebut talazum akli atau amrun i'tibariyun ya, dalam istilah-istilah ilmu logika ya, atau ilmu kalam, ilmu mantik itu, talazum akli disebutnya. Saya kira itu. Jadi untuk dalil, kemudian untuk lawan sifat itu sama seperti sifat ma'ani ya. Lawan sifat kaunuhu qadiron, lawannya adalah kaunuhu ajizan. Lawan dari sifat kaunuhu muridan adalah kaunuhu karihan, Allah terpaksa ya. Lawan dari kaunuhu aliman ya, itu kaunuhu jahilan, Allah itu nggak tahu atau Allah itu bodoh, itu lawan sifat dari kaunuhu aliman. Kemudian sifat kaunuhu hayyan ya, Allah itu yang hidup, itu lawannya adalah kaunuhu mayyitan, Allah itu meninggal atau mati. Kemudian kaunuhu sami'an, Allah itu yang maha mendengar, maka lawannya adalah kaunuhu asomma ya, Allah tuli. Kemudian kaunuhu basiron, Allah itu yang maha melihat, lawan sifatnya adalah kaunuhu a'ma, Allah buta atau semakna dengan buta. Kemudian lawan dari kaunuhu mutakaliman ya, Allah itu maha berfirman ya, Allah itu yang berfirman, maka lawannya adalah kaunuhu abkama, Allah itu bisu. Nah, jadi menjelaskan sifat ma'ani sebetulnya itu bisa sekaligus menjelaskan sifat-sifat ma'nawiyah gitu ya. Dan terakhir, setelah menjelaskan tentang 20 sifat wajib bagi Allah,
mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrah, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, dan kaunuhu mutakaliman. Itu sifat yang wajib. Kemudian 20 sifat yang mustahil, yang merupakan lawan dari sifat dari 20 sifat yang wajib bagi Allah. Maka terakhir, akidah uluhiyah itu diakhiri dengan pembahasan sifat yang jaiz atau sifat yang mungkin bagi Allah. Ya. Menurut mu'allif, wal jaizu fi haqqi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkihi. Wa dalilu ala dalika annahu law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in aw tarkuhu la sorol jaizu wajiban aw mustahilan wa huwa muhalun. Yang dimaksud sifat jaiz atau sifat mungkin, sifat jaiz lah ya, di sini adalah sesuatu yang bisa ada dan bisa tidak ada secara akal. Ya, itu yang disebut jaiz. Ya. Kalau wajib kan itu nggak boleh, nggak harus ada. Itu wajib bagi akal. Ya. Seperti misalkan sifat wajib bagi Allah itu kan wajib menurut akal. Ya, akal tidak dapat memahami kalau itu nggak ada. Itu sifat wajib. Nah, kalau sifat mustahil sebaliknya, akal kita nggak bisa memahami kalau itu ada. Nah, kalau sifat jaiz, akal kita menerima sesuatu ini bisa ada, bisa tidak ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkihi. Allah berbuat sesuatu atau meninggalkannya. Berbuat sesuatu yang berbuat sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Jadi segala sesuatu yang mungkin ada secara akal, itu bagi Allah boleh-boleh saja mau melakukannya atau meninggalkannya. Segala sesuatu yang mungkin bagi akal. Banyak, sangat banyak. Sangat banyak sekali. Adanya manusia itu kan mungkin. Manusia itu mungkin ada dan mungkin tidak ada. Kan boleh-boleh saja bagi Allah menciptakan umat manusia. Tapi boleh juga bagi Allah manusia itu nggak ada di alam semesta ini, nggak ada istilah manusia. Itu boleh aja. Ya. Segala sesuatu yang mungkin secara akal bagi Allah boleh untuk melakukannya atau meninggalkannya. Intinya itu, segala sesuatu yang mungkin ada, yang mungkin tidak ada. Ya. Matahari terbit dari timur, itu kan mungkin. Sebuah kemungkinan akal. Artinya apa? Ketika Allah berkehendak, bisa saja besok matahari itu timbul di barat, kan gitu. Ya itu kan sesuatu yang mungkin. Mungkin secara akal. Ya. Hujan turun, ya, hujan menurunkan air misalnya, itu kan mungkin, ya, bisa saja misalkan yang turun itu bukan air, susu misalnya atau batu, kan bisa saja. Nah itu bagi Allah jaiz saja, boleh saja. Mau Allah menurunkan hujan itu berupa air, mau Allah menurunkan hujan itu berupa batu, itu jaizun, ya, jaiz, boleh bagi Allah. Tidak bisa kita batasi Allah harus menurunkan misalkan hujan itu harus berupa air, nggak bisa. Menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak bisa membatasi Allah dalam sesuatu yang mungkin, secara akal. Misalkan begini, ketika misalkan matahari itu selalu terbit dari timur,
Maka bagi keyakinan Ahlussunnah nggak boleh kita mendikte Allah. Misalkan kita bilang ketika matahari timbul di barat, wah ini Allah sudah melanggar, atau nggak bisa. Karena itu kan mungkinat semua. Atau misalkan hujan itu turunnya bukan air tapi misalkan batu atau kerikil, nggak bisa kita mengatakan wah ini Allah sudah melanggar hukum alam. Nggak bisa, karena kan semuanya mungkin. Segala sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi itu Allah boleh atau jaiz mau meninggalkan atau mau berbuat. Itu ya kasarnya bebas-bebas aja bagi Allah, jaiz kok. Dengan catatan ini hanya berlaku bagi mungkinat. Segala sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Ya, kalau yang wajibat dan mustahilat itu kita sudah paham ya lebih dulu, bahwa yang wajibat, hal-hal yang wajib secara akal itu sudah pasti ada. Kalau hal-hal yang mustahilat secara akal itu sudah pasti tidak ada. Kalau yang mungkinat itu kan sangat banyak. Segala fenomena di dunia ini yang terjadi di sekeliling kita itu semuanya mungkinat. Ya, gejala alam itu semuanya mungkinat. Allah boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja menghendaki misalkan hukum-hukum alam itu berjalan sesuai dengan aturannya. Bisa saja Allah hukum alam itu dirubah. Itu ya boleh saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik mutlak, ya, Maha Kuasa yang mutlak. Nah, inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa sifat jaiz ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Boleh-boleh saja bagi Allah berbuat atau meninggalkan sesuatu yang mungkin secara akal. Gitu. Kita tidak bisa mendikte Allah harus begini, harus begitu dalam sesuatu yang mungkin secara akal. Nggak bisa kita mengintervensi Allah. Pokoknya ini aturannya harus begini, hukum hujan itu harus air dan sebagainya. Nggak bisa. Ketika Allah berkehendak, boleh-boleh saja. Gitu. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu mutlak dan Allah Maha Tinggi. Gitu. Ya. Jadi terakhir, apa argumennya bahwa Allah boleh berbuat sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya? Menurut mu'allif, bahwa dalilnya adalah la wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in aw tarkihi la sara jaiz wajiban aw mustahil. Ketika misalkan Allah wajib berbuat sesuatu yang mungkin atau wajib meninggalkan sesuatu yang mungkin, maka akal kita akan membaca, oh berarti sesuatu yang mungkin ini berubah posisinya menjadi wajib. Ambil contoh, misalkan kita kan sudah meyakini bahwa hujan itu turun berupa air, itu kan sebuah yang mungkin. Dalam arti, bisa saja hujan itu yang turun bukan air, ternyata kerikil atau batu. Nah, kalau misalkan kita mewajibkan, ini hujan harus air, wajib air, kalau nggak air berarti Allah melanggar hukum alam. Nah, ini nanti berarti kalau gitu hujan yang turun itu wajib air dong, berarti posisinya jadi berubah, yang tadinya mungkinat berarti menjadi wajibat. Nah, ini nggak bisa. Secara akal yang wajibat tetap wajibat, yang mustahilat tetap mustahilat, yang mungkinat tetap mungkinat. Tidak ada istilah bergeser. Ya kan, hukum akal, hukum logika begitu. Kalau memang dia mungkinat, ya mungkinat. Gitu. Kalau dia wajibat, ya tetap wajibat. Kalau dia mustahilat, tetap mustahilat. Yang wajibat dia akan selalu ada, yang mustahilat dia tidak akan pernah ada, dan yang wajibat bisa ada, bisa tidak ada. Bisa begitu, bisa tidak begitu. Bisa demikian, bisa tidak demikian. Kira-kira begitu. Itu kan yang mungkin. Segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, fenomena-fenomena itu secara akal semuanya adalah mungkin. Gejala alam, ya, makanya tergantung kehendak Allah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira
Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika itu ada yang sesuatu yang benar, maka datangnya betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kata-kata yang salah, maka itu murni dari diri saya pribadi. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.